Halo Pak Patrick, perkenalkan nama saya Muhammad Edric Sapiro dari kelas L305 AA Bapak Dwi Istio Henry. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan siklus DO dan juga siklus Krebs yang terjadi dalam katabolisme. Yang pertama adalah siklus dekarboksilasi oksidatif atau biasa disebut dengan siklus DO. Jadi siklus ini merupakan tahap persiapan siklus Krebs dan merupakan perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Biasanya siklus DO ini dilakukan sebelum siklus Krebs dimulai. Baik, ini adalah step-step yang terjadi di dalam siklus DO. Jadi proses ini dimulai dengan lepasnya gugus karboksilat, bisa dilihat di situ. Gugus karboksilat biasa disebut dengan COO, dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian adanya molekul NAD+ menjadi NADH. Sisa dua atom dari asam pirufat tersebut akan mentransfer kelebihan elektron menjadi NAD+, dan membentuk NADH karena adanya stimulus pada NAD+ dan berikatan dengan H+ melalui elektron sehingga menjadi NADH. Kemudian selanjutnya ada pembentukan koenzim A dan asetil CoA. Adanya struktur sisa asetil berikatan dengan koenzim A dan membentuk CoA dan menghasilkan dua asetil koenzim, 2 NADH, dan 2 CO2. Selanjutnya ada siklus Krebs. Nah, jadi siklus Krebs itu asetil koenzim A yang merupakan hasil dari siklus DO diubah menjadi 3 NADH, 1 ATP, dan juga 1 FADH. Dan hasil-hasil tersebut akan dikalikan 2 karena ketika terjadi siklus Krebs ini, pertama masuknya itu asetil CoA-nya 2. Baik. Ini adalah step-step dari terjadinya siklus Krebs ini. Jadi siklus yang pertama, asetil koenzim A merupakan hasil dari DO akan berikatan dengan oksaloaksetat yang memiliki 4 karbon dan berikatan dengan 2 karbon dari asetil koenzim A, dan biasanya koenzim A ini COA-nya akan pergi dan cuma ada 6 karbon di tahap 1. Kemudian di tahap kedua, di mana masuk proses hidrasi atau pemasukan H2O atau air. Di tahap 2 ini, asam sitrat memerlukan air sehingga bisa disebut dengan isomerase sitrat. Di tahap ketiga ini adalah tahap yang biasa disebut dengan alfa ketoglutarat. Dari ke-6 karbon, di tahap ini yang tadinya ada 6 karbon, ada 1 karbon yang akan pergi meninggalkan gerombolan karbon lain, yaitu kita bisa disebut dengan karbon 1 aja deh. Dan akan berubah menjadi CO2. Jadi karbon tersebut akan berubah menjadi CO2. Kemudian menjadi namanya alfa ketoglutarat itu. Di sini elektron akan menjadi NADH. Jadi sudah ada NADH, satu NADH yang dihasilkan di tahap ketiga ini. Selanjutnya di step keempat ini akan ada 1 karbon lagi yang pergi meninggalkan gerombolannya. Jadi dari ke-5 karbon tersebut akan ada 1 karbon lagi dan menjadi 4 karbon itu. Jadi 2 karbon dan juga 2 koenzim A. Sama seperti di tahap ketiga, 1 karbon ini kita bisa sebut dengan karbon 2. Karbon 2 kembali pergi dan menjadi CO2 menghasilkan NADH. Jadi sudah ada NH2 di tahap keempat ini. Dari tahap ketiga menghasilkan 1 NADH, di tahap keempat menghasilkan 1 NADH kembali. Di tahap ini KOA kembali lagi dan menjadi namanya di tahap keempat ini adalah suksinil KOA.
Karena KOA itu kembali lagi, yang tadinya di tahap awal itu pergi, di tahap keempat ini kembali lagi. Namun, kita akan lanjut di step kelima. Di step kelima ini, KOA yang tadinya gabung di step keempat, pergi kembali. Jadi, di tahap ini, struktur akan berubah menjadi suksinat. Dan di suksinat ini, ketika KOA pergi, KOA ini tidak bisa menghasilkan NADH karena terlalu besar, jadi menghasilkan ATP. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya akan menghasilkan 1 ATP. Nah, di tahap kelima ini sudah menghasilkan 1 ATP. Di tahap ketiga 1 NADH dan di tahap keempat 1 NADH kembali. Jadi ada 2 NADH dan juga 1 ATP yang dihasilkan. Selanjutnya lanjut di tahap ke-6. Karbon yang mulanya 4 akan berubah menjadi FADH. Mengapa? Di tahap ke-6 ini adalah karbonnya berubah menjadi fumarat yang sebelumnya suksinat. Karena ada ATP dan karena adanya ATP dan juga 4 karbon jadi satu. Jadi FADH2 di tahap ke-6 jadi FA22. Namanya FADH2 bukan, jadi jumlahnya itu 1 dan nama kimianya ya FADH2. Kemudian di tahap ke-7 adalah malat. Tahap malat, di mana di tahap ini akan kembali terjadi proses hidrasi. Karena FADH2 ini struktur kimianya itu masih kurang dengan air, jadi perlu dilakukan hidrasi kembali. Kemudian di tahap terakhir merupakan tahap bernama akan menghasilkan oksaloaksetat. Mengapa menghasilkan oksaloaksetat? Karena NAD+ berkaitan dengan NADH, kemudian menjadi asam oksaloasetat. Jadi di terakhir ini akan menghasilkan NADH, ya. NAD+ menjadi NADH. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada terbentuk 3 NADH, 1 FADH2 dan juga 1 ATP. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon sekiranya bisa dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Terima kasih Bapak Patrick. Shalom. Sampai jumpa.